Alhamdulillah, wasi'at rahmatuhu wa ta'alat qudratuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alayka ya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Faqad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilillah haqqa jihadih hatta ataka al-yaqin. Wa ala alika wa ashabik wa man ittaba'aka wa man ihtada bihudak wa sara ala nahjika ila yaumiddin. Amma ba'du, fa min ayatillahi al-bayyinati qawluhu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dicerah dan yang diberi nikmat iman kepada Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu di tengah-tengah masyarakat Arab, dan tidak semuanya orang Arab beriman kepada Al-Quran. Kita tidak termasuk orang Arab diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman kepada Al-Quran. Dengan adanya iman kepada Al-Quran, jelas kehidupan kita. Apa yang mesti kita kerjakan saat ini, yang boleh jadi besok kita sudah harus berada di ruang sidang. Sidang di hadapan pengadilan yang maha tinggi, Hakim yang maha agung. Allah mengingatkan dengan kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing dari kita seorang demi seorang mempersiapkan diri hari ini, persiapan untuk besok. Tidak untuk tahun depan, tidak untuk bulan depan, tapi untuk besok. Karena tiada seorang pun dari kita yang dapat mengetahui kalau besok kita masih bisa bertemu dengan keluarga. Tidak ada seorang pun dari kita yang dapat mengetahui kalau besok jangan-jangan kita sudah tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi mengatakan kalimat tauhid, tidak lagi bisa mengatakan tasbih, tahmid, tahlil. Al-Quran mengingatkan dengan kalimat wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad, agar kita tidak mengesokkan, tidak menangguhkan satu perbuatan yang dapat kita kerjakan hari ini kepada besok hari. Sudah banyak peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita dengan kepergian salah seorang mubaligh muda beberapa hari yang lalu. Tentunya tiada seorang pun yang dapat mengira, dan kita sudah diberi waktu sampai hari ini untuk meningkatkan amal saleh. Mungkin besok sudah tidak punya lagi waktu. Karena itu maka ayat berkali-kali mengingatkan kepada kita tentang hakikat ajal pasti tiba tanpa memberitahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Mati lebih dulu disebut, bukan hidup baru mati, tapi mati baru hidup. Jangan sampai memandang hari sekarang ini adalah merupakan kehidupan. Sekarang adalah persiapan menuju kematian. Setelah itu baru kita hidup. Makanya Al-Quran menyebutkan alladzi khalaqal mauta baru wal hayata. Dia yang menciptakan mati dan hidup, bukan menciptakan hidup dan mati.
Di dalam ayat yang disebutkan summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah hari ini kamu semuanya menjadi mayit. Kalimatnya mayit, lamayyitun, untuk selama-lamanya, tidak lagi akan mengalami perubahan kalau sudah mati. Mati hanya akan kita lalui hanya satu kali saja. Setelahnya berlalu, entah meraih kenikmatan karena rahmat Allah tercurah, ampunan tercurah padanya, atau mendapatkan penderitaan karena tidak mendapatkan ampunan dan rahmat untuk selama-lamanya. Derita untuk selamanya, bahagia untuk selamanya. Secara umum manusia tahu bahwa mati pasti tiba. Namun kehidupan sehari-hari menggambarkan seakan-akan tidak percaya akan adanya mati pasti datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu Al-Quran mengingatkan kepada kita, bukan memberitahu mati pasti tiba, tapi apa yang mesti kita persiapkan untuk menghadapinya kalau mati datang beberapa menit lagi menjemput kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dengan ingat kepada mati diharapkan ibadah lebih khusyuk. Salah satu penyebab kurang khusyuknya ibadah karena menganggap bahwa kita masih punya waktu untuk ibadah bulan depan, tahun depan. Apabila memang kita memandang bahwa kematian boleh jadi tidak lama lagi akan tiba setelah sholat Jumat ini, akan kita upayakan sholat Jumat bisa meraih kenikmatan khusyuk. Sungguh banyak orang yang rajin ibadah tapi tidak mendapatkan kualitas. Rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan dia memandang sudah mencapai tingkatan tertinggi karena kerajinannya. Pandangan tersebut bisa menghilangkan semua amal ibadah dia. Kalau kita perhatikan kehidupan para rasul, para nabi, para sahabat, yang pasti ibadahnya jauh di atas kita, kekhusyuannya, kualitas ibadah mereka di hadapan Allah pasti mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, lebih tinggi dari kita. Tapi semakin meningkat kualitas ibadah seseorang, ternyata membuat dirinya semakin tunduk, semakin rendah. Kalau Abu Bakar dikenal sebagai rajulun baka, orang yang paling sering menangis, sehingga pada saat Rasulullah SAW sakit berat, menyuruh sahabat untuk manggil Abu Bakar agar mewakili beliau menjadi imam. Aisyah radhiyallahu anha mendekat kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Idza qara'a al-Qur'an ghalabahu al-buka." Wahai Rasul, engkau tahu Abu Bakar punya qalbu yang sangat lembut. Bila membaca Al-Quran pasti menangis. Nanti kalau dia jadi imam, apa yang akan terjadi sekiranya dia menangis terus saat menjadi imam? Bagaimana kondisi makmum? Rasulullah bersabda, "Muruhu falyusalli." Sudah, dia saja yang harus jadi imam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang yang sangat dikenal pemberani, sebagai penegak keadilan yang tidak ada tandingannya dari kalangan para sahabat, dengan keberaniannya, dengan kepastiannya, dengan keilmuannya yang sangat luas, sehingga mendapatkan julukan Al-Faruq. Ternyata beliau paling sering membaca diri menghadapi masa depan yang tidak tergambar, masihkah punya waktu untuk bertaubat, sehingga setiap kali beliau mendengarkan ayat-ayat dibacakan oleh orang lain atau oleh dirinya, pengaruhnya sangat besar dalam kalbunya. Sekali waktu beliau melakukan perjalanan ke kampung, terdengar ada orang yang sedang membaca Al-Quran di malam hari dalam qiyamul lail. Yang dibacakan adalah surat At-Tur, Wat-Tur,
وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Ketika sampai bacaan seorang hamba pada ayat ini, Umar lewat dengan kendaraan yang sangat sederhana. Tiba-tiba dihentikanlah kendaraan tersebut. Beliau turun dari kendaraan, duduk menyandar ke satu pohon dengan napas sesak, terengah-engah. Dia berkata, "Qasamun rabbil Ka'bah, innahu lahaq." Ayat berbunyi, "Inna adzab rabbika lawaqi'." Sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Ma lahu min dafi'. Tak seorang pun dapat menjaga, menghindar. Umar langsung menyambut dengan kalimat, "Demi Allah penguasa Ka'bah, sungguh siksa Tuhan akan menimpa diriku. Tidak seorang pun yang dapat menjaga diriku dari siksaan ini." Beliau duduk dalam keadaan menahan nafas begitu berat sampai beliau memaksakan diri pulang ke rumah. Sampai di rumah dia mengalami demam yang cukup lama. Ingat kembali lagi, ingat lagi kepada ayat tersebut. Orang banyak menengok beliau tanpa mengetahui apa yang menjadi penyebab beliau sakit. Ibnu Abbas setelahnya mengetahui yang membuat dia sakit adalah karena mendengar ayat Al-Quran yang berbicara tentang siksa dan ancaman. Abdullah bin Abbas berkata, "Ma hadhihi khasyatu ya Umar?" Rasa takut macam apa yang kau derita, yang kau alami ini wahai Umar? Dan bukan hanya Umar bin Khattab, demikian pula para sahabat yang lainnya. Utsman bin Affan pernah berkata di atas mimbar, "Lawaditu an akuna kabshan yudbah fayashrubu ahli maraqa." Dia berkata, sekiranya aku diberi pilihan, apakah sebaiknya kamu untuk menjadi manusia terus sampai ajal tiba, siapkah kamu menghadapinya? Atau sebelum ajal tiba engkau berubah lebih dulu menjadi binatang yang tidak akan diminta tanggung jawab di akhirat? Sekiranya ada pilihan buat aku, pasti ku pilih lebih baik aku jadi kambing yang akan bermanfaat buat yang lain dan aku tidak akan diminta tanggung jawab di akhirat. Tentu hal itu adalah bukan menyesal menjadi manusia, tetapi beliau merasakan betapa berat menghadapi kematian yang akan tiba, belum siap menghadapinya. Kalau tingkatan para ahli ibadah, para pejuang merasakan betapa berat menghadapi kematian, bukan takut mati yang menimpa fisik, tapi takut mati dalam keadaan tidak mendapatkan husnul khatimah. Apalah artinya kita takut mati secara fisik, sebab ditakuti ataupun tidak pasti akan tiba. Tidak pilih bulu, siapapun pasti akan terkena. Pilihan kita bukan mati atau tidak. Pilihan yang Allah sampaikan kepada kita untuk kita pilih, apakah mau mati dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ketika kehidupan kita senantiasa diisi dengan rasa takut kepada Allah, maka husnul khatimah menunggu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada kedudukan Allah, posisi atau keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa yang mutlak, yang maha tahu tentang semua perbuatan kita, orang seperti inilah ditunggu dengan kenikmatan yang abadi, jannatan. Hamba-hamba Allah, betapa penting bagi kita
untuk selalu saling mengingatkan antar sesama kita. Mengandalkan diri sendiri untuk ingat kepada kematian sangat sulit, maka sangat penting untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Wafallahi wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh jadi ketika seseorang diingatkan dengan mati, bereaksi secara negatif. Ingat mati jadi enggak semangat bekerja, maunya tunduk saja di masjid. Padahal dengan ingat mati kita harus sadar tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja kecuali sekarang. Tidak lagi kesempatan untuk menolong orang kecuali sekarang. Tidak lagi kesempatan untuk mengajak manusia ke jalan benar kecuali sekarang. Tidak lagi kesempatan untuk mengajak orang-orang yang masih tenggelam dalam kegelapan kecuali sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dengan dibekali iman, dibekali hidayah, agar mengajak orang yang belum meraih nikmat iman, belum meraih nikmat hidayah, untuk supaya sama-sama merasakan nikmat iman dan hidayah. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan untuk supaya sampai ke tingkat amar ma'ruf nahi munkar, apa yang mesti dilakukan? Beberapa langkah yang masih ditempuh. Dalam surat At-Taubah ayat 112 tegas sekali, siapakah yang meraih kedudukan sebagai al-amirna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menikmati taubat, at-taibun. Dengan kehidupan dirinya sebagai orang yang senantiasa bertaubat, maka dia akan senantiasa merasakan nikmatnya memuji Allah. Al-hamidun, al-abidun, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun. Dia juga membaca kehidupan umat, entah melalui berita yang dibaca pada media elektronik ataupun media cetak, atau dengan perjalanan sendiri, itu as-saihun. Dan dengan sekian banyak ditemukan di sekeliling kita kemungkaran, kemaksiatan, terasa berat untuk melakukan perbaikan, berat mengandalkan otak, berat mengandalkan fisik, berat mengandalkan ilmu kita sendiri, tetapi di hadapan Allah tidak ada yang berat. Makanya segera ruku, ar-raki'un. Ditambah dengan lebih tunduk lagi, as-sajidun. Ruku dan sujud yang benar, ruku dan sujud yang berkualitas, memberikan semangat kepada kita untuk bergerak memberantas kemungkaran, memberantas kemaksiatan, menegakkan hak, menegakkan keadilan. Itulah ruku dan sujud yang berkualitas. Salat yang khusyuk membuat diri menjadi orang yang memiliki semangat mengajak orang lain ke jalan yang benar. Ar-raki'un as-sajidun, lanjutannya al-amiruna bil ma'ruf, an-nahuna 'anil munkar. Dan ketika orang tersebut sudah berjuang untuk menyebarkan yang ma'ruf dan memberantas kemungkaran, dia juga akan senantiasa merasa khawatir akan dirinya kalau dia termasuk yang banyak bicara tanpa amal. Karena itu ayat berikutnya menyebutkan al-hafizuna li hududillah. Jadi pada saat takut kamu banyak bicara tanpa amal, yang akan terkena ancaman begitu berat. Kafaramatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hamba-hamba Allah, marilah kita sama-sama menghadap kepada Zat yang Maha mendengar, yang Maha pengasih, yang Maha penyayang, yang Maha pengampun. Semoga Allah curahkan ampunan rahmat kepada kita semuanya.
اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Engkau berikan kepada kami nikmat yakin bahwa Engkau senantiasa melihat kami, mendengar semua bisikan hati kami, menyaksikan semua perbuatan kami, perbuatan yang baik, yang buruk Engkau saksikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak kenikmatan yang Engkau curahkan kepada kami yang sering kami salah gunakan di hadapan Engkau. Rabbana, ya Tuhan kami, betapapun banyak dosa kami dan kesalahan kami, kami yakin ampunan-Mu lebih luas dari dosa kami, rahmat-Mu lebih luas dari kesalahan kami. Ilahana, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon ampunan dan rahmat. Sekiranya tidak Engkau ampuni dosa kami, kepada siapa kami mohon ampun. Sekiranya tidak Engkau curahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada siapa kami mohon perlindungan dari siksa-Mu. Ilahana, ya Tuhan kami, curahkan ampunan rahmat kepada kami dan juga kepada ayah dan ibu kami, kepada guru-guru kami, kepada hamba-hamba yang beriman padamu, kepada para sahabat Rasul, dan kepada pemimpin kami Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu bila ajal akan menjemput kami dan di mana kami akan kedatangan ajal. Rabbana, ya Ilahana, dimanapun kami kedatangan ajal, kami mohon jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali dalam keadaan meraih nikmat husnul khatimah. Ya Allah, selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la